sesuatu yang kita bayangkan itu adalah makhluk, padahal Allah walam yakullahu kufuwan ahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad, al-wahidus somadu yahdi lirrasyad, alladzi lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Allahumma ya aliyu ya adin, salli ala sayyidina Muhammadin dzil qadril adim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wahdina wa binas siratal mustaqim. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, ulama, para asatidu wa asatidah, wabil khusus beliau Aba Kiai Haji Muhammad Heru Sucihanarto yang saya muliakan dan saya taati, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang hadir dan dimanapun berada yang saya hormati, untuk memanfaatkan waktu yang ada mengenai uraian tasyakur dan sanjungan sholawat dan salam kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya makmum di belakang beliau, para ustadz yang terdahulu. Semoga pertemuan kita yang kesekian kalinya ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibarengi syafaat beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hidup yang sekali ini harus berarti. Bapak Ibu yang saya hormati, kita meneruskan kajian yang lalu, yaitu apa itu ihsan. Saya ulangi sedikit. Ihsan adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi ihsan adalah di saat kita beribadah, ini adalah perintah harus seperti kita melihat Allah. Melihat Allah di sini bukan melihat Allah seperti jasad ya Bapak Ibu. Jadi yang dimaksud melihat Allah, berhadap-hadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah sadarnya hati. Bukan seperti di saat kita sholat Allahu Akbar, saking kepinginnya khusyuk, saking kepinginnya bisa menghadap kepada Allah, ini akhirnya membayangkan seperti cahaya. Kalau seperti itu ya masih salah Bapak Ibu, karena sesuatu yang kita bayangkan itu adalah makhluk, padahal Allah walam yakullahu kufuwan ahad. Allah tidak bisa disamakan dengan apapun. Nah ini, kalau kita tidak bisa atau tidak pernah mempelajari, bahkan mungkin mempraktekkan bagaimana ihsan itu, yang dikhawatirkan segala amal ibadah kulo panjenengan ini salah alamat. Makanya kemarin diceritakan ada ulama besar, beliau mempunyai nama Syekh Fudail bin Iyad dari daerah Khurasan, adalah ulama yang alim alamah, tapi beliau masih mau mengakui, sadar hatinya, aku
satu yang belum aku bisa, satu yang belum aku dapatkan, bagaimana caranya menghadap kepada Allah. Akhirnya Riyadhah, di tengah-tengah Riyadhah mimpi ditemui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang intinya dalam mimpi adalah, Syekh Fudel, jika kamu benar-benar ingin menghadap kepada Allah, ingin bisa menduduki makom ihsan, carilah guru, carilah ulama yang bernama Syekh Abdullah Asy-Sya'rani. Akhirnya beliau berangkat, Bapak Ibu, berangkat, dicari, ketemu. Singkat mawon nggih, singkat saja karena waktunya sedikit. Akhirnya ketemu. Lah di saat ketemu itu beliau kaget. Masa ini yang namanya Syekh Abdullah Asy-Sya'rani kok rumahnya biasa, bukan seorang kiai, boten gak ada pondok, tidak mempunyai pondok. Bahkan beliau datang, kalau di sini mohon maaf, beliau datang dengan membawa cangkul di pundaknya, berjalan. Kok tampangnya seperti tukang kebun? Syekh Abdullah Syekh Fudel bin Iyad bertanya-tanya. Akhirnya ditanya, kamu namanya siapa? Syekh Abdullah Asy-Sya'rani sangat tawadhu, Bapak Ibu. Saya Abdullah Asy-Sya'rani, Syekh. Oh, Sya'rani ya? Masih tidak ada sopan sedikit pun, karena Syekh Fudel adalah ulama besar yang mempunyai santri ratusan, bahkan mungkin dikatakan ribuan. Oh, Sya'rani ya? Ya, Syekh, gitu. Akhirnya dipersilakan masuk, silakan masuk, Syekh. Syekh Fudel bin Iyad masuk, dalam hatinya bertanya-tanya, waduh, salah orang ini saya, begitu Pak. Masa ini Sya'rani yang diriwayatkan, digambarkan oleh Rasulullah, rumahnya biasa, tidak ada kitabnya. Mungkin mohon maaf kalau saya pribadi saking kepinginnya dianggap seorang ustadz, kepinginnya dianggap bahwa saya ini kiai, saya pasti beli lemari besar, di situ saya isi kitab-kitab. Ini saya, Bapak Ibu, saking kepinginnya diaku menjadi seorang ustadz. Tapi beliau Syekh Abdullah Asy-Sya'rani sangat sederhana, tidak ada kitab di situ. Akhirnya Syekh Fudel bin Iyad, aduh salah, iya. Rumahnya biasa, tampangnya kok kayak tukang kebun. Bahkan mungkin mohon maaf kalau bisa digambarkan dengan ciri yang lain, mohon maaf, kok kayak tukang becak, kayak kuli bangunan, pulang membawa cangkul. Syekh Fudel bin Iyad dalam hatinya bertanya-tanya seperti itu. Akhirnya di tengah-tengah seperti itu beliau Syekh Abdullah Asy-Sya'rani datang, duduk. Syekh Fudel bin Iyad langsung berbicara, hei Sya'rani, jambal tasian Bapak Ibu, tidak ada tawaduk sama sekali. Rumahmu ini loh, sudah kecil, tidak ada apa-apanya, baunya busuk seperti ini bau apa toh? Begitu Bapak Ibu. Harusnya kan dibersihkan, rumah kecil kok sudah kecil kumuh, baunya busuk seperti ini. Ini bau apa? Syekh Abdullah Asy-Sya'rani dengan tersenyum dan tawadhu, Syekh, mohon maaf, bau busuk ini bukan bau busuknya rumah ini. Bau busuk ini adalah bau busuk hatinya jenengan yang sudah berani suudon nganggep orang-orang buruk, yang sudah menganggap orang rendah, suudon menganggap orang hina. Ini loh suudon yang ada di dalam hati, diwujudkan oleh Allah ke dalam dunia jasad. Bau busuknya seperti ini. Ini bau suudon hati jenengan, Syekh.
Seketika itu Syekh Fudel bin Iyad langsung tunduk, Pak Ibu yang saya hormati. Ya Allah, betul, ternyata nggak salah. Beliau Syekh Abdullah Asy'arani yang digambarkan oleh Rasulullah tunduk. Pak, aku ngerti tujuanmu nang kene, Syekh. Saya tahu kenapa kamu datang ke sini. Saya tahu kalau kamu diperintah Rasulullah untuk mengguru kepada saya, belajar agar bisa menduduki makom ihsan. Kamu diutus oleh Rasulullah sampai ke sini. Oh siap tah, sudah siap tah Syekh Fudel. Begitu Bapak Ibu. Kulo jenengan dos pundi, bagaimana? Loh, kita kan kepingin dekat dengan Allah. Jenengan pasti ingin dipilih menjadi salah satu kekasih Allah. Kepingin apa mboten? Kepingin nggih. Lek kepingin, kalau kepingin berani apa mboten? Ini ditantang loh Bapak Ibu. Kulo jenengan ditantang oleh beliau Syekh Abdullah Asy'arani. Syekh Fudel ditantang. Wes siap tah? Sudah siap lahir batin meguru kepada saya Syekh Fudel. Nek jenengan terus pundi? Siap nggih? Nekat ngoten mawon lho. Nekat lah. Wong kepingin wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ingin menjadi seorang muslim yang sejati. Nggih kudu siap. Siap nggih? Oh nggih, siap, berani dibuktikan. Siap oh mboten. Syekh Fudel sanjang. Nggih guru. Iya guru, saya siap. Oh ya sudah. Kalau kamu siap, kamu mempunyai santri berapa Syekh Fudel? Santri saya bisa mencapai ribuan guru. Begitu ya. Pulang, bubarkan. Suruh pulang santrimu semua. Pondokmu bubarkan. Ngoten niku Bapak Ibu. Dos pundi? Kulo jenengan bagaimana? Kalau saya mohon maaf, mungkin ini saking buruknya hati saya. Kalau saya jujur tidak kuat. Santri saya itu gara-gara santri itu akhirnya saya dikenal dengan orang. Gara-gara santri saya yang ngomong ke sana kemari akhirnya saya dikenal sama orang. Boten kuat. Syekh Fudel berontak. Guru, kok sampai seperti itu? Apa alasan panjenengan sampai menyuruh saya untuk memulangkan murid-murid saya, untuk membubarkan santri-santri saya? Padahal saya ingin menyiarkan ilmu-ilmu agama agar santri-santri saya kelak menjadi penerus-penerus perjuangan agama Islam, mensyiarkan agama Islam. Kok guru suruh membubarkan? Ada apa guru? Ya Syekh Fudel, jawabnya gampang Bapak Ibu. Ya Syekh Fudel, aku tahu di dalam hatimu ada penyakit. Penyakit kalau kamu merasa luweh alim, lebih pintar, kamu merasa lebih mulia, kamu merasa menjadi seorang kiai, kamu merasa sudah mempunyai santri yang banyak. Perasaan-perasaan itu adalah penyakitnya hati. Kalau tidak kamu bubarkan santrimu, tidak akan hilang perasaan penyakit hati yang seperti itu. Ngoten itu Bapak. Akhirnya dibubarkan oleh Syekh Fudel bin Iyad. Santri yang sekian itu dibubarkan, digembleng terus. Ketemu dengan syarat yang kedua. Masih kuat Syekh Fudel? Nggih guru. Oh ya, Syekh Fudel, kamu sudah mengarang berapa kitab? Alhamdulillah guru, saya sudah mengarang 100 kitab. 99 sudah selesai, tinggal satu ini dalam perjalanan penyelesaian guru. Bakar kitabmu. Ngoten niku Bapak Ibu yang saya hormati. Dos pundi? Kulo, khususnya kulo piyambak mengarang kitab satu saja disuruh bakar. Eman-eman. Sik disik tunggu dulu guru.
Kitab ini adalah kitab karangan saya yang bisa mengangkat derajat saya. Ini kilek kulo kalau saya Bapak Ibu. Syekh Fudel bertanya, duh guru, kok sampai seperti itu? Kenapa kitab harus saya bakar? Padahal kitab itulah adalah aset ilmu yang saya dapatkan melalui riadoh, melalui ngaji, berguru ke sana kemari. Saya karang, saya siapkan untuk bekal anak-anak nanti dalam pelajaran, dalam mondok atau mempelajari ilmu agama. Kenapa harus dibakar guru? Ya Syekh Fudel, aku tahu dalam hatimu ada perasaan ujub. Kamu merasa bangga dengan karangan-karangan kitabmu itu. Lek gak kon obong, kalau tidak kamu bakar kitab itu, tidak akan hilang perasaan ujub dalam hati. Al ujbu la yuhbitu amala sab'ina sanah. Innal ujbah, sesungguhnya ujub bisa menghapus amal 70 tahun. Dos pundi Bapak Ibu, kita, saya, panjenengan berapa kali merasa bangga? Sekali bangga, amal 70 tahun hangus kembali ke permulaan. Dibakar Pak. Kitab yang begitu susahnya beliau Syekh Fudel mengarang dengan riadoh, dengan tafakur, harus dibakar. Akhirnya ketemu yang terakhir. Masih kuat Syekh Fudel? Nggih guru. Ya, ini yang terakhir. Sekarang lepas bajumu, ganti baju ini, diberi baju seperti baju pengemis Bapak Ibu. Pakai baju ini, lepas gamismu, lepas surbanmu, pakai baju ini. Lek kula panjenengan dos pundi? Iya, kalau Syekh Fudel itu bukan orang yang terkenal. Beliau ulama besar. Lek temriki kalau di sini ada, mohon maaf, mungkin seorang bupati disuruh melepas bajunya, diganti baju pengemis. Ini nggih, mohon maaf, taruhannya mental ini, nggih, mental. Jujur boten kuat. Jujur ya Allah. Begitu sangat berat perjuangan ulama-ulama terdahulu agar bisa menduduki makom ihsan. Kalau sudah ganti ini, saya berangkat ke santri-santrimu yang sudah mempunyai pondok. Jangan ngomong sekalipun. Dalam istilah lain diminta puasa bisu. Puasa bisu itu bukan puasa yang tidak ngomong sama sekali Bapak Ibu. Tidak seperti itu. Puasa bisu adalah pengeterapan fal yakul khairon auliyasmut. Kalau ada keperluan ngomong yang sangat penting dan bagus, ngomong. Kalau tidak ada hal yang tidak penting, diam. Berangkat Syekh Fudel. Kalau sudah di pondok santri-santrimu, isi kamar mandinya, isi. Nggih, kalau di sini, iya kalau di sini. Itu di daerah Timur Tengah. Panjenengan bisa membayangkan bagaimana dalamnya sumur di sana. Berangkat Bapak Ibu. Akhirnya di tengah perjalanan semua santrinya, semua orang-orang, semua muslim-muslimat yang melihat Syekh Fudel bilang, wah Syekh Fudel bin Iyad wis stres. Lho iki lho, Syekh Fudel ini lho, ndak kuat. Dulu santrinya dibubarkan, kitabnya dibakar. Sekarang lihat pakaiannya, digendeng-gendeng, digila-gila, distres-stres sama santri-santrinya. Di tengah-tengah seperti itu, Syekh Fudel berjalan pulang, muncullah perasaan, ya Allah, iya, ternyata kemuliaan bukan milikku. Ternyata ilmu yang aku punya juga bukan milikku. Buktinya kalau santri-santriku dan semua muslim-muslimat ini hormat dengan sejatinya keadaan saya yang sebenarnya, niscaya tidak akan seperti ini.
Saya di saat memakai baju seperti ini, saya sudah digila-gila, saya sudah distres-stres, hilang kehormatan saya. Ternyata kehormatan semua milik Allah. Ilmu yang saya punya semua milik Allah. Begini Bapak Ibu, pulang menghadap ke gurunya, bagaimana Syekh Fudel? Nggih guru, sampun, sudah guru. Saya sadar semua yang saya miliki ternyata bukan milik saya. Ilmu saya, pondok saya, gamis saya, kehormatan saya, titel guru, titel kiai saya bukan milik saya guru. Ya Syekh Fudel, kamu sudah lulus Syekh Fudel. Kalau tidak kau buang sifat takabur itu, niscaya kamu tidak akan bisa menghadap kepada Allah. Karena kamu tiap hari dulu kemana-mana tanganmu dicium oleh orang-orang, kemana-mana kamu dihormati oleh orang. Akhirnya tidak terasa dalam hati muncul perasaan kamu agung, muncul perasaan kamu dekat dengan Allah. Bahkan mungkin muncul perasaan kalau kamu adalah walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orangnya yang punya perasaan dekat kepada Allah, merasa agung, apalagi merasa walinya Gusti Allah, itu adalah perasaan takabur. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga siapapun yang dalam hatinya mempunyai perasaan lebih dari yang lain walaupun sedarah. Perasaan takabur walaupun sedarah. Masuk surga saja tidak bisa, apalagi menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hadirin, makom ihsan adalah makom murni, la haula wala quwwata illa billah. Makom ihsan adalah makom pengeterapan. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semoga kajian yang sedikit ini, karena waktu yang sedikit juga, semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan hikmah bagi kulo lan panjenengan, sehingga nanti menghadap kepada Allah bi husnil khotimah. Amin ya rabbal alamin. Atas segala kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.